Roh Suci. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Shalom, selamat berjumpa, selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, Saudara semua, keluarga besar Damai Sejahtera, dimanapun saudara berada sekarang ini. Hari ini kita memang tidak beribadah secara bersama berkumpul seperti biasanya di gereja, tetapi di tempat saudara masing-masing, apakah di dalam kota Surabaya, apakah sedang bepergian kemanapun, sehati kita hendak mendengar pemberitaan firman, agar oleh firman Allah yang hidup dan kudus, hati dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita, karena sejatinya banyak orang berkata pada bulan Desember ini, bulan penuh rahmat adalah bulan penuh sukacita dan damai, karena di bulan inilah di seluruh muka bumi orang-orang percaya memperingati kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan untuk itu Bapak Ibu, mari kita sehati menundukkan diri berdoa menyambut pemberitaan firman ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami tidak berada di satu tempat, namun kami sehati dalam pimpinan Roh Suci dimanapun kami ada sekarang, hendak mengangkat mata kami, batin kami, memandang kepada Kristus, membuka hati kami, menyambut pemberitaan firman. Roh Kudus bekerja dengan leluasa dimanapun saudara kami ada. Tuhan jamah, Tuhan melawat, firman ini hidup, firman ini kudus, firman Allah itu akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan suara-Mu dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus,
peringatan Natal, puncak peringatan Natal untuk kita semua Jemaat Damai Sejahtera telah diselenggarakan pada tanggal 25 yang lalu. Setelah pada malamnya tanggal 24 kita menyelenggarakan ibadah menyambut Natal dan beroleh pembaharuan persekutuan dengan Kristus melalui dan di dalam perjamuan yang kudus. Dan sekarang ini pada masa libur ini, dimanapun kita berada, kita tetap berada pada hati yang penuh sukacita. Karena sesungguhnya sebagaimana beberapa orang setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang lahir di Betlehem, mereka penuh sukacita, bahkan para malaikat di surga pun menyanyi gembira. Saudara, mari kita membuka Injil Lukas pada pasal 2 ayat 8 dan seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat ini 20 menjadi acuan utama renungan firman hari ini, saudara. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Amin. Saudara, kelahiran Yesus membawa sukacita besar. Tidak hanya sukacita di bumi, tetapi sukacita di surga. Kita membaca tadi, malaikat-malaikat menyanyi gembira, memuji-muji Allah, sebab Yesus Juru Selamat telah datang. Dan ketika para gembala yang melihat itu dan mendengar apa yang malaikat katakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mereka pun segera menaati firman itu, pergi ke Betlehem. Dan ketika mereka masuk di dalam tempat di mana bayi Yesus dilahirkan, dan mereka kemudian menceritakan tentang
apa yang Tuhan firmankan melalui para malaikat kepada Maria dan Yusuf, maka kembalilah mereka, kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka, yaitu bayi itu, juru selamat dunia itu lahir, dibaringkan dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selain para malaikat menyanyi gembira, demikian pula para gembala pulang dengan sukacita dan memuji-muji Allah. Saudara bisa perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2 tadi, pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana peristiwa ini terjadi di dalam Bait Allah di kota Yerusalem. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke sana, sesuai dengan apa diatur oleh hukum Taurat, maka di sana ada seorang yang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh, artinya taat, takwa dalam ibadah, dan menuruti firman Allah. Lalu bertemu dengan bayi Yesus, dan dia menyambut bayi itu, dan ia menggendongnya, menatangnya, sambil memuji Allah. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Perhatikan Bapak Ibu, ada seorang tua yang saleh, yang taat, yang sungguh merindukan datangnya Juru Selamat. Ketika kemudian menyaksikan sendiri bahkan menatangnya, apa yang respon yang ia lakukan? Penuh gembira, memuji Allah. Lalu dalam ayat selanjutnya pada ayat 36 sampai 38, ternyata di situ saudara ada seorang perempuan juga yang sudah sangat lanjut umurnya, dan dia selalu berada di bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Juru Selamat. Dan ketika ia datang di situ dan melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu, lalu ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara atau bersaksi tentang Yesus Kristus bayi itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan atau keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang hendak saya sampaikan kepada saudara sekarang ini saudara adalah bahwa setelah orang-orang ini, bahkan malaikat-malaikat ini, mengetahui Yesus Kristus telah datang, telah lahir, maka hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang meluap-luap dalam hatinya. Dan sukacita itu dinyatakan dengan memuji-muji Allah. Bagaimana dengan kita? Setelah kita menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal, dan sekarang bahkan mungkin saudara berada di kota lain, atau di tempat-tempat atau di rumah bersama keluarga, setelah katakanlah hiruk pikuk Natal berlalu, apa yang membekas dalam diri kita?
Lalu, apakah peringatan Natal ini akan sungguh berkesan dan berpengaruh kuat dalam hidup kita di hari-hari mendatang, lebih-lebih ketika kita akan memasuki tahun 2025 yang bahkan Presiden sendiri mengatakan tahun yang penuh dengan keprihatinan karena ancaman perang global, karena adanya berbagai macam krisis yang melanda seluruh dunia. Mari Ibu Bapak Saudara, kita meneladani baik malaikat, baik para gembala, maupun Simeon yang tua tapi salah itu, dan juga janda sepuh yang bernama Hana yang tak pernah meninggalkan bait Allah karena kerinduannya melihat juru selamat. Apa saudara? Memuji-muji Allah, mengucap syukur, seraya memberitahukan kepada yang lain, mengabarkan bahwa Yesus juru selamat itu sudah datang. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Sehingga barang siapa yang mau menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai juru selamatnya pribadi, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Bapak Ibu, sekurangnya 2 poin ini. Yang pertama, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita atau gembira hati atau berbesar hati. Dan itu sangat penting karena bersukacita, gembira, atau berbesar hati adalah salah satu unsur penting agar kita memiliki ketahanan atau kegigihan menghadapi kesulitan. Ada menyebutnya sebagai emotional resilience. Mengapa itu penting? Ketahanan emosi itu penting. Keteguhan mental itu perlu. Dan itu akan kita miliki manakala hati kita dipenuhi sukacita. Bahkan ada penelitian yang mengatakan tertawa itu punya akibat yang sangat penting untuk kesehatan baik fisik maupun mental seseorang. Orang tertawa karena apa, saudara? Hati gembira. Kegembiraan ini meluap, lalu tertawalah orang itu. Saudara, sekali lagi, sangat penting kita memelihara hati yang gembira. Gembira bukan karena semuanya sudah ada. Bersukacita bukan karena semuanya tersedia. Mengucap syukur karena semuanya baik-baik saja, tidak. Sukacita kita, kegembiraan kita, ucapan syukur kita yang tak henti adalah karena Yesus Kristus, juru selamat itu, sudah lahir di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya, saudara, wujud Natal adalah sukacita besar karena juru selamat telah lahir. Ini yang sedang ditunggu oleh dunia yang sedang sakit ini. Ini yang sedang ditunggu nyaris di seluruh muka bumi. Banyak orang mengeram karena beratnya kehidupan. Inflasi melanda beberapa negara besar yang maju, tekanan-tekanan dan segala macam sungguh membuat hidup ini menjadi sangat berat. Hidup itu susah. Tidak perlu kita tambah dengan hati yang cemas, khawatir, dan gelisah. Sebaliknya, mari kita atasi dengan bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita, saudara. Karena itu juga yang Tuhan firmankan bahwa bersukacita, hati gembira itu sangat penting. Tentu Ibu Bapak Saudara nyaris
Hafal itu. Dalam kitab Amsal pada pasal yang ke-17 ayat 22, saudara tentu hafal itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa semangat patah? Apabila terlalu kita hanya bertumpu pada kemampuan diri, situasi kondisi di sekeliling kita, dan yang kita hadapi terasa begitu berat. Natal kali ini mengingatkan saudara, ayo kita fokus kepada Yesus. Yesus itu sudah lahir dalam hati saudara dan saya. Yesus Juru Selamat itu, terang itu sudah manunggal dengan kehidupan kita. Saudara tidak sendirian lagi. Saudara tidak akan bergumul menghadapi problem masalah sendiri lagi. Ada Tuhan Yesus yang di dalam hatimu memberikan kekuatan. Ya, campur tangan selalu dan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat tahan untuk menanggung apapun kesulitan, kesukaran, cobaan yang Tuhan izinkan. Dan jangan lupa, hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Mari Bapak Ibu, minta Roh Kudus menolong. Gembira selalu. Melihat apapun tidak hanya dari sisi gelap, itu menimbulkan pesimis, menimbulkan kecil hati, cemas, gelisah, patah semangat. Tapi lihatlah bahwa di dalam setiap hal ada sisi yang positif. Ada sisi yang baik. Sekurangnya bahwa karena ada Yesus Kristus, maka yang berat itu kata BERAT, maka disisipi antara kata huruf R dan A dengan huruf K. Kristus tidak lagi berat, tetapi menjadi berkat. Karenanya bergembiralah. Ayo saudara, kita lanjutkan perjalanan kita hidup ini dengan hati yang gembira dan hati yang penuh sukacita. Apalagi kemudian Amsal pasal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Sebaliknya, kepedihan atau kesusahan hati itu mematahkan semangat. Dan tadi, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ibu, bapak, saudara, kemenarikan diri kita bagi wanita, kecantikan dirinya bagi seorang pria mungkin kegagahan, kegantengan dirinya bukan pada sekedar wajah dan tampilan lahiriah kita. Itu sangat ditentukan apa yang memenuhi hati kita. Kalau hati gembira, muka berseri-seri, dan sejelek wajah kita misalnya, atau seperti saya sudah tua semua keriput dan sudah tidak lagi proporsional, tetapi itu akan membuat kita menjadi menarik. Menarik. Karena hati gembira membuat muka berseri, hati gembira membuat tubuh kita sehat, hati gembira membuat mental kita kuat, memiliki ketahanan tadi emosional secara baik, dan sukacita itu karena kita bersyukur Yesus Kristus sudah lahir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu poin yang pertama, bersukacita. Tetapi ketika kita tadi membaca tentang malaikat yang menyanyi gembira di langit di hadapan para gembala, ketika para gembala-gembala menemui bayi Yesus, memuji-muji Tuhan penuh syukur,
Dan ketika Simeon menatang bayi Yesus di bait Allah dan janda sepuh Hana juga bertemu dengan bayi Yesus, semua mereka itu selalu diikuti dengan bercerita, mengatakan, mengabarkan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Ini saudara, setelah katakanlah hiruk pikuk Natal selesai, walaupun bulan Januari nanti ada beberapa kelompok masih menyelenggarakan peringatan Natal, remaja pemuda, dan juga usia emas masih menyelenggarakan Natal. Tetapi itu semuanya jangan lupa bahwa selain mengungkap sukacita, kegembiraan, juga sepanjang tahun ini jangan pernah lupa menceritakan Yesus itu Juru Selamat. Tidak perlu kita mengomentari keyakinan atau agama lain. Ketika kita menyampaikan Yesus itu Juru Selamat, di dalam Dia ada penebusan, di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada hidup yang kekal, karena dalam Dia ada hidup, dan hidup itu menjadi terang manusia dalam kebenaran, dalam kedamaian. Tidak perlu kita mengomentari tentang yang lain. Katakan saja, ceritakan saja, perkenalkan saja Yesus itu Anak Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang itu diperlukan oleh banyak orang. Saudara, karena dengan kita menceritakan, itu pertama tentu namanya menceritakan secara verbal dengan kata-kata. Tetapi Natal ini pengaruhnya apa dalam hidup kita sehari-hari? Apakah hanya sekedar kemudian seperti siklus? Tiap tahun di akhir tahun mengadakan Natal, masuk Januari, lalu begitu saja? Tidak, saudara. Setiap kali kita menyelenggarakan Natal, selalu ada perubahan. Mungkin sebagai ilustrasi atau gambaran saja, tempat ibadah kita, gereja kita. Tiap Natal, tiap tahun, selalu sehati kita semuanya dengan rukun, dengan persembahan kita, apapun itu. Tempat ibadah kita semakin hari semakin tertata dengan baik. Ada penambahan, ada perubahan, ada pembaruan. Orang bisa melihat, oh, gereja ini, GBIS Damai Sejahtera ini, ternyata selalu ada perubahan dan pembaruan. Sebuah progres yang itu akan menjadi kesaksian yang nyata. Untuk kita orang per orang sebagai jemaatnya adalah kita nyatakan dengan sikap, perilaku, dan tutur kata kita sehari-hari. Dengan gaya hidup kita sehari-hari bersama dan di dalam Kristus sepanjang tahun. Biarlah ini nyata, dilihat orang lain. Karena ada Yesus. Karena bersama dengan Yesus Immanuel itu, kita dapat melewati setiap hari, menjalani setiap jalan kehidupan dalam kegembiraan dan sukacita. Saudara, Natal telah selesai, bahkan hari ini kita tidak beribadah bersama di gereja. Tapi di mana-mana kita sekarang ini sehati memuji Tuhan, menyambut firman-Nya. Mari saudara, berdoalah, Tuhan, saya bersyukur, dan betul sudah bersyukur. Saya pribadi sering bersaksi pada saudara, kalau tahun ini Tuhan masih memberi kesempatan lagi
untuk memperingati Natal kelahiran Yesus. Itu sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara tahun ini dapat kita lewati dan kita nyaris akhiri tahun ini dengan merayakan Natal kelahiran Yesus, itu berkat yang luar biasa. Dan kita syukuri, tapi tidak berhenti di situ. Itu akan mengubah gaya hidup kita. Itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan tutur kata kita. Apapun dan bagaimanapun, orang akan selalu melihat kita selalu bersuka cita, selalu bersyukur. Sebab ada Yesus yang telah lahir di dalam hidup kita. Amin. Selamat menyongsong tahun baru. Jangan lupa bahwa nanti tanggal 31 Desember, itu hari Selasa dimulai jam 9, kita akan sehati dalam ibadah syukur pergantian tahun. Bersyukur tahun 2024 sudah kita lewati. Dengan penuh keyakinan kita tancapkan harapan oleh iman memasuki tahun baru 2025. Kemudian hari Rabu tanggal 1, hari Rabu malam, seperti biasa pukul 7 malam, kembali kita sehati di gereja untuk masuk dalam ibadah doa malam pertama di tahun 2025. Mengandung makna kita memulai langkah di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, hanya dengan sujud di kaki Tuhan. Mohon penyertaannya, mohon perlindungannya, mohon berkat-berkatnya. Dan kemudian nanti pada hari Minggu pertama bulan Januari, tanggal 5 Januari 2025, kita akan mengadakan ibadah gabungan. Dimulai jam 7 pagi, sesi 1, sesi 2 digabung, merayakan tahun baru dengan perjamuan kudus. Kembali diingatkan, kita tidak tahu sepanjang tahun 2025 apa yang akan terjadi. Tetapi dengan kepastian kemanunggalan Yesus dengan hidup kita, Tuhan Yesus ada dalam diri kita dan kita hidup di dalam Yesus, maka kita akan melewati, mengarungi tahun 2025 dalam sukacita besar. Amin. Mari saudara, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Tolong tidaknya kami paham, tetapi kami mampu untuk melakukan perintah-Mu. Bersukacita, bergembira, dan selalu memuji-muji Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami alami di hari-hari dan tahun depan ini, seraya tak henti untuk selalu menceritakan bahwa Yesus Juru Selamat sudah datang. Terima kasih Bapakku, hamba-Mu berdoa, dimanapun saudara-saudara kami, Jemaat Damai Sejahtera hari ini, mungkin masih ada di rumahnya masing-masing di Surabaya bersama keluarga, tapi mungkin ada yang sedang berada di kota lain mengunjungi keluarganya atau sedang berlibur. Bahkan ada di antara saudara kami jauh di luar pulau, bahkan di luar negeri. Berkat-Mu Bapa turun melimpah atas mereka. Perlindungan dan penyertaan Tuhan atas saudara-saudara kami, dimanapun mereka ada, kemanapun mereka pergi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati pikiran kami semua anak-anak-Mu. Sukacita besar memenuhi hidup kami.
Dan dengan demikian, kami akan melanjutkan langkah kehidupan kami, terutama tahun depan ini Tuhan, dengan keyakinan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita berdoa seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa menadahkan tanganmu dengan iman untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, turunlah melimpah atas saudara berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani saudara perlukan, saudara butuhkan bahkan sepanjang tahun depan ini. Berkat-berkat rohani yang saudara perlukan untuk mengarungi langkah hidup sehari-hari. Berkat kesehatan dan kesembuhan. Berkat pemulihan dan pembaruan. Berkat rezeki dan keberuntungan. Berkat sukacita dan damai sejahtera memenuhi saudara semua. Anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, kasih karunia Kristus dan pertolongan-Nya yang ajaib dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara semua sekarang, seterusnya, sepanjang pekan akhir tahun 2024 ini, sepanjang tahun 2025 ke depan, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa pada hari Selasa tanggal 31 yang akan datang di gereja dalam ibadah syukur pergantian tahun. Tuhan Yesus memberkati.